wabarakatuh. Halo Kak Hana, selamat siang. Halo Kak Lala, selamat siang juga. Gimana Kak Hana hari ini kegiatannya? Alhamdulillah ya, baik. Kak Lala sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik juga Kak Hana. Udara hari ini sangat cerah ya. Iya, Oh iya, anak-anak di sini sudah bersama dengan saya sendiri yaitu Kak Lala dan juga saya Kak Hana. Oke. Hari ini kita mau bahas apa sih Kak di podcast ini? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang keutamaan membaca basmalah Kak Lala. Oke, Kak Hana tahu gak sih basmalah itu apa? Basmalah itu bukannya Bismillahirrohmanirrohim ya? Oh iya, Kak Hana tahu gak sih arti dari Bismillahirrahmanirrahim? Kalau nggak salah artinya itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kan? Oh iya, betul kan. Kak Hana tahu nggak kenapa sih kita tuh dianjurkan buat baca Bismillah di setiap kegiatan kita? Oke, jadi gini, kenapa sih kita harus membaca Bismillah di setiap kita mau melakukan kegiatan? Karena banyak banget hikmah yang berada di balik bacaan Bismillah. Nih, diantaranya permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pengharapan kepada Allah atas barokahnya. Nah, Kak Lala, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kita membaca bismillah itu? Nah, ada beberapa waktu nih ketika kita membaca Bismillah. Yang pertama itu ketika kita memasuki toilet, ketika mandi, atau buang air besar atau buang air kecil, kita juga harus membaca Bismillah. Karena itu bisa menutupi aurat dari para jin. Yang kedua itu membaca Bismillah ketika menyembelih hewan, mau itu ayam, sapi, ataupun kerbau. Jadi ketika kita memakan dagingnya pun menjadi halal. Yang ketiga itu sebelum kita beribadah. Beribadah itu seperti sholat, berzikir, belajar, itu juga beribadah. Dan yang terakhir itu ketika kita berzikir. Berzikir itu kan ketika kita berzikir, maka sebelum kita berzikir juga kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain itu, kita juga dianjurkan membaca bismillah itu ketika melakukan segala aktivitas, diantaranya seperti apa? Kita dianjurkan membaca bismillah ketika ingin makan dan minum. Kenapa sih? Karena yang mendahului kegiatan makan dan minum dengan baca bismillah dapat mencegah syaitan untuk ikut makan bareng sama kita. Nah, selain itu kita juga dianjurkan membaca bismillah ketika mau tidur. Terus yang ketiga ketika keluar rumah. Yang keempat ketika hendak mandi. Ketika hendak menutup makanan atau menyimpan barang-barang juga dianjurkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Ketika hendak masuk rumah, ketika hendak menyembelih hewan, dan masih ada beberapa hal lainnya. Nah, selain itu kita juga punya kisah menarik loh yang menjelaskan tentang keutamaan membaca bismillah. Apa sih Kak Lala ceritanya, coba bisa diceritain gak sih? Diceritakan ada seorang perempuan yang memiliki suami munafik. Setiap mau melakukan sesuatu, perempuan itu selalu membaca basmalah. Suatu hari, sang suami berkata kepada perempuan tersebut, "Saya akan melakukan sesuatu yang membuatmu malu." Ia kemudian memberi sebingkis barang dan meminta sang istri untuk menyimpannya. Ketika perempuan itu pergi, diam-diam sang suami mengambil bingkisan yang telah ia berikan, lalu ia buang ke dalam sumur di rumahnya. Tidak lama kemudian, laki-laki itu meminta bingkisan itu kepada istrinya. Tentu ia sengaja melakukan itu untuk mencari-cari kesalahan sang istri. Perempuan itu lalu pergi mengambil bingkisan sesuai dengan tempat yang ia simpan. Ketika hendak mengambil bingkisan tersebut, perempuan itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Seketika Allah memerintahkan Jibril untuk segera turun dan mengembalikan bingkisan yang telah dibuang ke tempat semula. Perempuan itu pun dapat mengambil bingkisan tersebut dan ia berikan kepada sang suami. Melihat kejadian itu, sang suami terheran-heran. Ia telah mengambil dan membuangnya ke dalam sumur, namun ternyata istrinya bisa menunjukkan bingkisan itu. Ia pun kemudian bertaubat kepada Allah. Nah, gimana adik-adik? Udah denger kan dari ceritanya Kak Lala? Jadi, setiap kita ingin melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan pembacaan bismillah. Karena siapa tahu ketika kita sudah membaca bismillah, hal yang tidak terduga itu dapat terjadi. Ya nggak Kak Lala? Iya, betul banget adik-adik. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, kita diwajibkan untuk membaca Bismillah. Oke, Kak Lala kayaknya sudah semakin sore nih. Iya nih, pembahasan kita juga sudah selesai. Semoga adik-adik bisa mengerti ya apa yang telah kita bahas. Terima kasih adik-adik. Makasih juga Kak Terima Lala. kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi